Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys, Hoki Chris. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah like, subscribe channel Rosanaji Hoki Chris, Galeri Pesona Chris Pusaka. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala hajatnya, dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Kali ini kita akan membabar mengenai tombak berdapur Korowelang ya guys. Kita buka langsung aja tombaknya. Tombaknya seperti ini guys, tombak Korowelang. Jadi tombak berdapur Korowelang ini dulu tuh dipercaya merupakan tombak yang pernah dimiliki atau pusaka yang pernah dimiliki oleh para raja atau oleh para pemimpin. Tombak berdapur Korowelang. Sebenarnya dapur Korowelang itu juga ada pada keris, tapi kali ini kita membabar mengenai tombaknya ya guys ya, bukan keris, mengenai tombaknya. Jadi dalam suatu kisah pewayangan, tombak Korowelang ini juga pernah dimiliki oleh seorang tokoh, yaitu yang bernama Pandu Dewanata. Dalam tokoh pewayangan tersebut yang bersenjatakan tombak Korowelang berdapur, ciri jenisnya seperti ini ya. Mungkin kalau yang aslinya bagaimana ya kita juga belum tahu. Yang ada kita cuma hanya koleksi tombak berdapur Korowelang ini aja. Mungkin itu yang saya ucapkan tadi, sepintas dari sejarah yang pernah dimiliki oleh tokoh pewayangan tersebut. Jadi istilahnya konon tombak Korowelang ini tuh istilahnya itu memiliki daya keampuhan yang dapat istilahnya itu meredam atau hal-hal yang bergejolak. Jadi koronya itu mungkin seperti yang saya ucapkan tadi, istilahnya gejolak ya, goro-goro bisa dikatakan demikian, atau welang itu sebagai penghalangnya. Jadi tombak ini tuh berfilosofi untuk meredam gejolak atau penghalang yang menghalangi niat sang pemiliknya, yang tentunya untuk bertujuan baik. Kalau nggak bertujuan baik ya akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Jadi tombak Korowelang ini filosofinya sangat bagus. Di samping dia sebagai peredam gejolak dan penghalang, keris tombak Korowelang ini juga sangat baik bagi pemiliknya karena memiliki suatu sisi esoterik yang sangat teduh, yang sangat sejuk dan nyaman. Biarpun tampaknya sekilas seperti kesan wingit, tapi keris ini sangat sejuk sekali. Auranya tuh gimana gitu loh guys. Mungkin rekan-rekan yang peka, perasaannya yang tajam bisa merasakan dari jenis tombak ini. Seperti ini tombaknya. Dan konon tombak Korowelang ini juga dikoleksi oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dulu beliau juga pernah memiliki atau mengoleksi jenis tombak Korowelang tersebut yang berdapur Korowelang ya.
Sedangkan eranya dulu di zaman masa kejayaan Brawijaya V dulu juga pernah memiliki sebuah dapur tombak Korowelang sebagai pegangannya. Dan tombak seperti ini pun juga tombak yang saya dapatkan dari leluhur-leluhur saya yang terdahulu. Jadi kita itu hanya bisa merawat, bisa menjaga, dan memaknai filosofi yang terkandung di dalamnya. Kalau era-eranya tombak ini tuh bercirikan seperti bukan Mataram ya, kayak era-era estimasi ini kayak Majapahit ini ya. Dan berpamorkan ini kayak pamornya ini kayak ekornya ular, berpamorkan seperti Pulau Tirto, dan berkombinasi dengan Ngulsem itu ngulit semongko. Jadi pamor-pamor mengenai kerejekian. Di samping dia itu sebagai peredam, gejolak dan penghalang, dan keris ini juga mengandung angsar suatu kerejekian. Tapi semua itu tentunya kita memohon kepada Sang Pencipta agar apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan tujuan yang baik. Kalau tujuannya nggak baik, ya kembali ke dirinya sendiri. Jadi tombak apa ini istilahnya, tombak berdapur Korowelang ini juga memiliki nuansa yang istilah Jawanya itu bisa membawa ke toto titi, tentrem, kerto raharjo, gemalimpa, lojinawi bagi pemiliknya. Jadi bisa membuat suasana itu suasana yang nyaman, yang teduh, yang tenang, yang damai. Dan kesepuhan tombak-tombak seperti ini, tombak sepuh ini juga bisa dijadikan sebagai pusaka tindi. Jadi pusaka tindi itu tidak harus petok, baik keris ataupun tombak yang bertangguh sepuh, terus auto sepuh, itu bisa dijadikan tindi bagi pemiliknya. Dan tombak ini juga dipercaya tuannya untuk meredam atau untuk menenteramkan gejolak, di mana gejolak itu yang berefek atau yang dihasilkan dari manusia maupun alam. Jadi tombak ini juga bisa meredam hal-hal yang demikian. Jadi istilahnya itu apapun orang yang ingin berbuat jahat, apapun orang yang ingin mencelakai atau ingin segala sesuatu yang bertujuannya tidak baik bagi seseorang yang telah memiliki benda seperti ini, ya Allahu alam kalau saya bilang, mungkin ini sebagai sarana atau perantara, tapi kita tidak lupa untuk selalu memohon keselamatan kepada Sang Pencipta. Jadi dia ini menghalau istilahnya sebagai tolak balaknya apabila ada orang yang ingin berniat jahat. Jadi dia itu meredam, dan dia akan menembus benteng pertahanan orang yang ingin berbuat jahat tersebut. Jadi istilahnya itu kalau main bola itu kena serangan balik. Seperti itu guys. Jadi manfaatkanlah keris itu dengan tujuan yang baik, tombak itu dengan tujuan baik, apapun bendanya, apapun pusakanya, gunakanlah dengan sebaik mungkin, dan apapun ilmu yang dimiliki, gunakanlah sebaik mungkin dan bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk mencelakai orang lain.
nanti akan berakibat fatal dan berefek kembali kena dirinya sendiri. Yang saya katakan tadi, kena serangan balik. Jadi seperti itu guys. Sedangkan tombaknya ini berluk 11, Korowelang ini berluk 11. Di mana luk 11 ini menggambarkan tentang suatu kemapanan atau meningkatkan derajat bagi pemiliknya, meningkatkan segala sesuatu hajat apa yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Jadi sarananya seperti ini dan kita memohon kepada doanya, dan tentunya diawali dengan langkah-langkah kita yang baik ya guys ya. Kalau langkah kita nggak baik, kita minta A, minta B, minta C, gimana mau doa kita terkabul. Sedangkan tata perilaku kita masih kurang benar. Jadi harus seimbang. Kalau kita ada tujuan niat baik, ya lakukan hal yang baik. Mudah-mudahan dengan kita punya sarana, akhirnya dapat bermanfaat bagi kita, lingkungan kita, dan juga untuk masyarakat luas lainnya. Kalau keris dulu yang sangat fenomenal yang terkenal itu juga ada yang berdapur Korowelang, yaitu kalau kita pelajari itu dulu kalau nggak salah itu yang dimiliki oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Arya Mangkunegara 1 ya, itu bukan tombak andalannya dia keris, atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyowo. Itu memiliki pusaka ampuh yang bernama Yai Korowelang, tapi berjeniskan keris. Kalau ini tombak. Jadi ada 2 jenis Korowelang itu. Berdapur yang tombak dan juga berdapur yang keris. Kebetulan kita tidak ada kerisnya, yang kita babar hanya mengenai filosofi tombak Korowelang ini. Jadi dari apa yang sudah kita bincangkan tadi, makna yang bisa diambil dari sebuah dapur Korowelang ini yaitu untuk meredam atau gejolak atau penghalang atau sekiranya hal-hal yang menutupi dapat diredam, dapat dihalau dengan cara kita perbanyak ikhtiar, dengan cara kita perbanyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan adanya sarana ini, itu akan semakin menguatkan diri kita. Apabila ada orang ingin berbuat jahat yang menghalangi kita, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya sarana, semua itu dapat kita lewati secara baik-baik saja. Mungkin ini yang bisa saya babar mengenai tombak koleksi saya berdapur Korowelang berluk 11 bertanggung Majapahit. Mungkin lain waktu kita akan membahas mengenai tosan aji yang lainnya. Saya akhiri, Hoki Keris, jaya selalu para pencinta tosan aji di seluruh dunia. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen dan subscribe. Tekan tombol lonceng dan aktifkan tanda lonceng agar rekan-rekan bisa mengetahui setiap update yang saya unggah di channel YouTube Hoki Keris Galeri Pesona Keris Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.